Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aditya Pratama dari kelas 3 IF 1 akan mempresentasikan hasil dari UAS saya eh, dengan judul Tata Kelola Teknologi Informasi COVID 2019 pada PT Bank Jago Tbk. Untuk profil organisasi dari PT Bank Jago ini adalah bank digital inovatif yang berdiri sejak 1992 dan bertransformasi menjadi bank berbasis teknologi pada 2020. Bank Jago melayani jutaan nasabah melalui aplikasi digital Jago App dengan ekosistem keuangan yang terintegrasi. Lalu untuk Bank Jago sendiri juga menggunakan infrastruktur TI modern berbasis cloud, API terbuka, dan arsitektur microservice. Platform teknologi ini mendukung skalabilitas tinggi, keamanan data nasabah, serta integrasi dengan mitra fintech dan ekosistem digital. Lalu PT Bank Jago Tbk ini juga menghadapi sejumlah tantangan teknologi informasi yang kritis dalam operasional bank digital. Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan kerangka COVID 2019. Permasalahan utama mencakup keamanan siber, integrasi sistem legacy, kepatuhan regulasi OJK dan BI, serta skalabilitas infrastruktur cloud yang belum optimal untuk mendukung pertumbuhan. Lalu untuk domain terdampaknya sendiri itu ada 4, dan juga untuk tingkat resikonya dari tingkat tinggi, dan juga untuk isu kritisnya ada 5. Lalu yang pertama kita akan mulai dari evaluasi domain IDM. Domain IDM mencakup evaluasi opsi strategis, pemberian arahan kepada manajemen, dan pemantauan kinerja tata kelola TI. Pada PT Bank Jago Tbk ditemukan bahwa kebijakan tata kelola belum sepenuhnya terdokumentasi dan peran Dewan Pengawas TI belum terdefinisi secara formal dalam struktur organisasi digital. Lalu untuk usulan perbaikan EDM-nya sendiri, yang pertama yaitu membentuk IT Governance Committee dengan mandat formal. Yang kedua yaitu menyusun kebijakan tata kelola TI berbasis COVID 2019 dari domain IDM 01 sampai IDM 05. Lalu yang ketiga yaitu menetapkan KPI pengawasan TI yang terukur. Lalu yang keempat, melakukan review berkala atas keselarasan strategi TI dan bisnis bank digital untuk mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan. Lalu analisis domain APO. APO pada Bank Jago menunjukkan kesenjangan pada penyelarasan strategi TI dengan tujuan bisnis digital. Manajemen portofolio layanan belum optimal dan perencanaan anggaran TI belum sepenuhnya terintegrasi dengan roadmap transformasi digital bank. Lalu untuk usulan perbaikan APO, memperkuat APO 02 mengenai strategi dengan menyusun IT Strategic Plan yang selaras visi bank digital. Lalu mengoptimalkan APO 06 mengenai anggaran untuk alokasi investasi TI berbasis risiko. Lalu menerapkan APO 12 manajemen risiko secara sistematis untuk mitigasi ancaman digital. Lalu analisis domain BI. Domain BI mencakup pengembangan dan pemeliharaan sistem TI, akuisisi teknologi baru, serta implementasi solusi digital. Lalu untuk temuan utamanya pada tujuan jauh ini manajemen perubahan sistem belum terstruktur sehingga dokumentasi pengembangan tidak konsisten dan pengujian UAT sering dilewati demi kecepatan rilis fitur. Lalu untuk usulan perbaikan domain BI ini yang pertama itu terapkan SDLC terstandar dengan tahapan perencanaan pengembangan, pengujian, dan deployment yang terdokumentasi. 2. Wajibkan UAT dan security testing sebelum setiap rilis fitur ke produksi. Yang ketiga, implementasikan Change Advisory Board atau yang disingkat CAB untuk mengelola perubahan sistem secara terkontrol dan terukur. Lalu, analisis domain DSS. Domain DSS pada COVID 2019 mencakup penyampaian layanan TI, dukungan operasional, dan manajemen insiden. Evaluasi menunjukkan bahwa Bank Jago perlu memperkuat DSS 01 mengenai manage operation, lalu DSS 02 mengenai manage service request and incidents, dan DSS 04 mengenai manage continuity.
Lalu untuk usulan perbaikan, rekomendasi yang pertama yaitu implementasi ITSM berbasis ITIL untuk pengelolaan insiden dan permintaan layanan secara terstruktur. 2. Penguatan Business Continuity Plan atau yang singkat BCP dan juga Disaster Recovery Plan untuk memastikan ketersediaan layanan digital 24 jam per 7 hari. Lalu yang ketiga, otomasi monitoring infrastruktur dan respon insiden real time guna meminimalkan downtime layanan perbankan digital. Lalu untuk analisis domain MEA pada PT Bank Jago Tbk mencakup pemantauan kinerja sistem TI secara berkelanjutan, evaluasi kepatuhan terhadap regulasi OJK dan BI, serta penilaian efektivitas kontrol internal. Ditemukan bahwa proses monitoring belum terintegrasi penuh dan pelaporan kepada manajemen masih bersifat periodik, bukan real time. Lalu untuk usulan perbaikan MEA sendiri, yang pertama yaitu implementasi dashboard monitoring TI secara real time untuk seluruh layanan digital Bank Jago. Lalu penguatan proses MEA 1 dengan KPI dan KRI yang terukur. Lalu yang ketiga, peningkatan MEA 02 melalui audit internal TI berkala. Lalu yang keempat, penerapan MEA 03 untuk memastikan kepatuhan regulasi perbankan digital secara otomatis dan terdokumentasi. Lalu penilaian kapabilitas tata kelola TI PT Bank Jago Tbk menggunakan COVID 2019 menunjukkan bahwa seluruh domain saat ini berada pada level 3 atau established proses, di mana proses telah terdefinisi dan dijalankan secara konsisten. Target peningkatan ditetapkan pada level 4, predictable proses, di mana proses dikelola secara kuantitatif, terukur, dan dapat terprediksi hasilnya untuk mendukung transformasi digital bank yang berkelanjutan. Lalu untuk kesenjangan kapabilitas tiap domain COVID 2019 pada PT Bank Jago Tbk, sorotan utama pada domain BAI dan MEA sebagai area prioritas peningkatan. Karena untuk domain IDM dan EPO, mereka berada pada level 3 yang dimana target kita level 4 sehingga hanya memiliki kesenjangan satu level. Sehingga tata kelola dan perancangan TI perlu penguatan kebijakan strategis dan keselarasan bisnis TI saja. Lalu sedangkan untuk domain BI yang dimana jadi prioritas, di sini masih berada pada level 2, yang dimana target kita level 4, sehingga kesenjangan pada domain BI ini ada 2 level. Sehingga ini menjadi area kritis pembangunan, akuisisi, dan implementasi sistem digital Bank Jago memerlukan peningkatan signifikan dalam manajemen perubahan dan pengujian sistem. Lalu untuk domain DSS. Domain DSS sendiri berada pada level 3 dan target kita pada level 4 sehingga gap atau kesenjangan pada domain DSS ini hanya berada satu level, sehingga layanan dan dukungan dan operasional TI membutuhkan peningkatan dalam manajemen insiden, keamanan operasional, dan keberlangsungan layanan digital perbankan. Lalu untuk domain BI sendiri yang dimana jadi prioritas juga karena di sini hanya berada pada level 2 sehingga kesenjangannya ada di 2 level. Area kritis yang dimana perlu dimonitoring evaluasi dan penilaian kerja TI sangat lama. Lalu diperlukan dashboard pemantauan real time, audit berkala, dan kepatuhan regulasi OJK yang lebih ketat. Lalu untuk roadmap implementasi tata kelola TI, PT Bank Jago Tbk menggunakan COVID 2019 dibagi dalam 3 fase. Strategis untuk mencapai target capability level 4 secara bertahap dan terstruktur. Setiap fase dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola TI, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan patuhan terhadap regulasi perbankan digital. Lalu untuk identifikasi risiko teknologi informasi utama yang dihadapi PT Bank Jago Tbk dalam operasional perbankan digital ada 4. Yang pertama ada kebocoran data nasabah, yang kedua ada nasabah phishing, lalu yang ketiga ada downtime system, yang keempat yaitu ada kepatuhan regulasi. Lalu untuk langkah konkret perbaikan pada tata kelola TI PT Bank Jago Tbk berdasarkan domain COVID 2019 untuk mencapai target capability level 4, domain IDM dan APO
Perkuat tata kelola TI, tetapkan kebijakan risiko digital, dan optimalkan manajemen portofolio layanan digital Bank Jago. Lalu domain BAI, tingkatkan manajemen perubahan sistem, perkuat pengujian keamanan aplikasi, dan standarisasi proses deployment layanan digital. Lalu domain DSS, perkuat prosedur respon insiden, tingkatkan monitoring infrastruktur cloud, dan pastikan ketersediaan layanan 99,9% uptime. Lalu domain MEA, implementasi dashboard monitoring KPI, TI secara real-time, audit kepatuhan regulasi OJK secara berkala, dan evaluasi kinerja vendor teknologi. Sehingga untuk kesimpulannya, tata kelola TI Bank Jago telah dianalisis secara menyeluruh menggunakan kerangka COVID 2019, mencakup domain EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Untuk capaian dan targetnya, di sini current capability-nya berada di level 3. Dengan implementasi roadmap yang diusulkan, Bank Jago ditargetkan mencapai level 4 dalam 12-24 bulan ke depan. Lalu rekomendasi utamanya yaitu prioritaskan penguatan domain BAI dan MEA, yang dimana mitigasi risiko dan kebocoran data, serta downtime, lalu serta internalisasi budaya tata kelola TI berbasis data di seluruh lini organisasi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai tata kelola TI pada Bank Jago Tbk. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.